Halo semuanya, selamat datang di video ini yang akan membahas 3 kesalahan umum peserta seleksi provinsi LDBI dan NSDC 2021. Ini untuk membantu menjelaskan mekanisme serta mungkin mengklarifikasi beberapa hal yang belum dimengerti atau diketahui peserta seleksi provinsi LDBI dan NSDC 2021. Pertama perkenalan, nama saya Muhammad Batara Mulia dari Universitas Bina Nusantara atau BINUS. Saya sendiri sudah menjadi juri seleksi Provinsi LDBI dan NSDC 2020 dan 2021, serta menjadi juri tingkat nasional LDBI 2020. Nah, pengumuman sudah ada untuk top 3 tiap provinsi yang akan menjadi delegasi di tingkat nasional. Untuk top 10 dan skor yang lebih lengkap bisa diakses sebenarnya melalui Dinas Provinsi. Saya sendiri sedang berusaha mengkontak Sulsel untuk melihat skor lengkap. Kalau ada update yang nanti bakal di-share di video di channel ini atau mungkin di video lain. Bagi yang sudah mengenal sistem debat parlementer, mungkin hanya tertarik untuk melihat skor lengkap untuk mengetahui sudah mencapai tingkat berapa di provinsi masing-masing. Tetapi bagi yang belum terlalu kenal sistem debat parlementer ini, yang merasa sudah memiliki performa yang bagus tetapi tidak muncul di top 3, mungkin kalian melakukan beberapa kesalahan umum yang banyak dibahas di antara juri seleksi Provinsi LDBI dan NSDC. Jadi daripada berlama-lama, kita bisa mulai dengan kesalahan umum yang paling pertama, yaitu melakukan kecurangan. Nah, untuk semua lomba Puspresnas dan semua lomba yang bersifat debat sebenarnya kita tidak memperbolehkan kecurangan. Yang paling umum di sini ada 3. Um, ini. Jadi sebenarnya yang paling umum yang ditemukan oleh juri adalah banyak peserta yang membaca artikel dari sumber online. Nah, sebenarnya sudah ada video sosialisasi dari uh, pihak Puspresna sendiri, di mana Pak Nyoman sudah menjelaskan banyak peraturan dan klarifikasi mengenai hal-hal ini, tetapi mungkin ada yang belum mengerti atau ada yang belum dapat video itu. Nanti saya akan kasih linknya di bawah dan berikan timestamp kapan dia membahas topik-topik ini. Tapi yang pertama, yang paling umum, yaitu um, melakukan kecurangan. Nah, melakukan kecurangan ini tidak diperbolehkan. Dan jika video kalian melibatkan kecurangan sama sekali, akan otomatis dikurangi nilainya. Karena itu tidak kita perbolehkan. Karena salah satu tagline yang paling penting dalam lomba Puspresnas itu adalah hashtag jujur itu juara. Karena kalau juara tapi melakukan kecurangan juga sama aja, nggak usah ikut lomba. Jadi yang pertama, contohnya adalah membaca artikel dari sumber online. Nah, yang paling umum di LDBI dan NSDC itu banyak orang yang membaca kata per kata langsung dari artikel dan mengutip dari artikel yang bersumber dari Kompas, CNN. Untuk LDBI motion pertama ada EduTrako, Info Komputer, untuk NSDC, Wikipedia, detik.com, dan lain-lain. Jadi sebenarnya banyak banget yang membuka artikel untuk menjelaskan argumennya mereka. Ini sebenarnya nggak diperbolehkan sama sekali karena debat itu lomba logika dan lomba untuk menjelaskan siapa yang memiliki argumen yang paling menarik berdasarkan logikanya, bukan sekedar faktanya. Yang kedua, contoh lain di mana um, kecurangan terjadi itu saat ada yang mengutip opini atau riset orang lain. Nah, yang paling umum di LDB dan NSDC salah satunya adalah orang mengutip hasil penelitian ICCN atau mengutip teori berdasarkan Howard Gardner dari Harvard atau riset mahasiswa yang lain. Contoh riset dari orang lain adalah Robert Plomin atau mengutip jurnal dan lain-lain. Hal ini tidak diperbolehkan sama sekali dan sebenarnya sesuatu yang secara langsung membuat nilai bagi orang yang melakukan ini sangat diturunkan karena ini tidak diperbolehkan. Dan yang terakhir adalah orang yang menggunakan atau mencari fakta yang tidak bersifat umum. Contohnya adalah statistik dari kementerian, undang-undang yang tidak bersifat umum, seperti jika undang-undang mengenai pendidikan adalah hak semua orang, ya semua orang pasti belajar di kelas PPKN. Tapi untuk undang-undang yang sudah dikeluarkan 2003, tahun 90, itu sebenarnya nggak bersifat umum dan hampir dijamin sih pasti ada yang mencari di Google untuk mendapatkan undang-undang tersebut. Selain itu, statistik dari Badan Pusat Statistik, persentase mahasiswa yang drop out atau salah jurusan berdasarkan mosi pertama, hasil survei, dan lain-lain. Jadi ini yang paling umum dilakukan oleh semua peserta. Sarannya adalah
nggak usah untuk melakukan kecurangan sama sekali. Karena sebenarnya argumen yang kalian bawakan itu sudah benar-benar, logikanya sudah ada, penjelasannya sudah menarik, tetapi ada banyak orang yang mencampur, membaca artikel dengan argumen-argumen yang mereka buat sendiri. Dan sebenarnya argumen-argumen yang mereka buat sendiri itu sudah lebih dari cukup untuk mendapatkan nilai yang bisa aja kompetitif dan sebenarnya masuk top 3 untuk beberapa provinsi. Tetapi karena ada yang melakukan kecurangan, mereka sebenarnya berpotensi tinggi menjadi delegasi untuk um, provinsinya masing-masing, tetapi karena melakukan kecurangan di satu bagian atau bagian yang lain, mereka didiskualifikasi, dalam kata lain didiskualifikasi karena mereka tidak bersifat jujur dan membuat argumen bukan hanya berdasarkan logika masing-masing atau pengetahuan masing-masing, tetapi langsung dari artikel lain. Karena debat parlementer ini beda dengan lomba-lomba lain. Jika ingin membawa fakta ya dan hanya membawa kata-kata orang lain, ada lomba seperti newscasting atau lomba presentasi paper presentation gitu, atau lomba riset di mana harus mengutip orang lain, atau lomba pidato di mana memang yang dinilai adalah hanya cara pembawaannya aja, isinya bisa dari mana aja seperti itu. Jadi melakukan kecurangan ini hal yang paling umum dilakukan peserta dari LDBI dan NSTC Provinsi 2021 dan ini untuk solusinya tinggal kalian gak harus untuk membuat argumen yang terlalu berdasarkan keras oleh fakta atau berdasarkan sebuah teori yang sudah terbukti secara saintifik. Kalian tinggal menggunakan logika masing-masing aja, menggunakan kemampuan masing-masing untuk menjelaskan ide kalian. Yang selanjutnya adalah kesalahan teknis. Ini sebenarnya tidak terlalu umum, tetapi masih terjadi. Contohnya yang pertama adalah jika ada editan dalam video pidato. Contohnya jika ada berbagai take video yang digabung dan ada pemotongan video saat salah bicara. Nah, ini sebenarnya hal yang tidak diperbolehkan. Nanti saya akan tunjukkan di layar di pedoman secara langsung di mana tertulis tidak boleh ada editan. Jadi ini sesuatu yang kesalahan teknis sebenarnya yang bisa membuat beberapa pidato langsung juga otomatis didiskualifikasi. Karena di debat betulan kalian nggak boleh ngeditkan itu langsung di Zoom atau langsung di lokasi itu nggak ada take keduanya. Kalau kalian salah bicara ya nggak apa-apa, move on aja dari situ. Yang selanjutnya kesalahan yang umum adalah pidato yang lebih dari satu orang per video. Contohnya satu video yang menunjukkan pidato 2 atau 3 orang berturut-turut. Itu ada typo sih. Di sini ada orang atau ada beberapa peserta yang mengirim video yang mencapai 22 menit, 21 menit, atau bahkan 10 menit dengan setiap pembicara berbicara sekitar 3 menit. Ini juga tidak diperbolehkan karena di pedomannya sudah tertulis kalau videonya adalah sebuah performa solo debate atau performa pembicara pertama setiap tim aja. Jadi ini juga kesalahan umum yang sebenarnya membuat beberapa video yang sebenarnya menarik di mana pesertanya sudah menjelaskan argumen yang menarik, berpotensi dapat nilai yang bagus, tetapi karena ada kesalahan teknis ini mereka uh, secara terpaksa ya harus dihitung diskualifikasi karena tidak mengikuti peraturan. Dan yang terakhir ini hanya beberapa sih, tetapi tetap ada yang terjadi di mana beberapa orang yang mengirim video untuk mosi pertama di halaman mosi kedua dan sebaliknya mosi kedua di link mosi ke-1 atau mereka mengirim link video untuk mosi LDBI atau NSTC 2020 yang uh, link itu dari tahun lalu dikirim untuk tahun ini. Nah, kesalahan ini sebenarnya tidak terlalu umum, tetapi ini masih terjadi di beberapa kasus dan sudah dijelaskan kalau videonya harus diupload ke YouTube dan videonya itu dari tahun ini. Dan yang terakhir, kesalahan umum. Ini mungkin bisa digunakan oleh semua orang dan ini tidak menghasilkan diskualifikasi, tetapi mungkin um, salah pengertian ini membuat beberapa orang melakukan pidatonya tidak sesuai dengan kriteria penjurian yang sebenarnya dalam seleksi NSDC dan LDBI 2021. Nah, sekarang sebenarnya ada 3 bagian ini, yaitu isi atau content, penyampaian atau style, atau strategi or strategy. Nah, ini
Sebenarnya bukan, sudah ada beberapa patokannya dan penjelasannya di dalam pedomannya sendiri dan penjelasannya sudah jelas dan ini bahkan juga sudah dijelaskan dengan lengkap oleh Pak Nyoman di seleksi di video sosialisasi yang dikeluarkan sebelum seleksi LDBI dan NSTC ini. Tetapi untuk menjelaskan mungkin dengan contoh secara langsung apa isi penyampaian dan strategi yang dihitung, isi atau content yang dihitung adalah contohnya kejelasan proses dalam argumen yang kalian jelaskan, jumlah skenario yang diterangkan, penggambaran masalah dan solusi yang ditawarkan dan lain-lain. Jadi yang dijelaskan itu isinya berdasarkan kriteria seperti itu. Apakah argumen yang kalian jelaskan dapat ditangkap oleh juri tanpa jurinya mengetahui segala hal yang kalian sudah bahas. Saat kalian menjelaskan, oh kita akan membuat kebijakan yang membantu dalam bentuk A. Bentuk A ini akan memberikan dampak baik kepada aktor A, aktor B, aktor C. Jika ada proses kami yang kurang sukses, maka di skenario kedua ini akan tetap berjalan dengan lancar. Hal-hal seperti itu. Kalau kalian perhatikan video peserta yang lolos ke tingkat nasional, mereka kontennya yang paling kuat, di mana proses dalam argumen mereka itu variatif, bukan hanya menjelaskan secara berulang-ulang teori yang sama, tetapi menjelaskan dalam mengaplikasikan emosi ini akan terjadi proses A, proses B, proses C. Masalah yang ada adalah A dan B, dan solusi yang kita tawarkan A efektif karena A, B, C. Jadi mereka sangat sistematis dalam penjelasan argumen mereka. Nah, konten ini bukan jumlah data yang kalian keluarkan, atau jumlah undang-undang atau hukum yang kalian bisa sebutkan, atau jumlah teori yang kalian bisa jelaskan. Kan itu hal-hal yang bersifat faktual dan nggak bisa didebatkan. Itu kalau kalian sekadar menjelaskan jumlah mahasiswa yang drop out karena mereka tidak mendapatkan jurusan yang sesuai adalah bla bla bla, dan kalian mengutip dari sumber lain lagi berdasarkan teori untuk teori kesesuaian pelajar dengan mata kuliah mereka, hal-hal seperti itu tidak diperhitungkan karena itu kalian hanya menjelaskan ulang argumen dari orang lain. Nah, dalam debat ini yang dinilai kan pesertanya, yang dinilai bukan yang buat jurnal, yang menulis artikel, atau yang melakukan riset sebelumnya. Jadi nilai ini murni seharusnya dari kalian sendiri. Argumen dan ide seharusnya murni dari kalian sendiri, bukan dari orang lain. Karena kan yang bakal debat nanti pesertanya, bukan orang lain yang dikutip itu. Jadi konten ini penjelasannya seperti itu, bukan sekedar menjelaskan atau memperkenalkan sejumlah data, undang-undang atau hukum yang kalian kenali. Kan itu kriteria untuk lomba debat yang lain. Selanjutnya adalah penyampaian atau style. Um, contohnya adalah pilihan kata dalam menjelaskan, penggunaan nada dan intonasi saat berbicara, penekanan bagian argumen yang sesuai dan lain-lain. Jadi caranya kalian menjelaskan argumen itulah yang diartikan oleh style atau penyampaian. Ini bukan pakaian atau latar belakang video atau cara bicara tertentu atau logat, karena itu semua bersifat subjektif, sangat-sangat subjektif dan tidak bisa diperhitungkan. Kalau pakaian ya sudah jelas aja itu nggak penting. Yang penting kalian bisa mengikuti peraturan yang dibuat oleh Puspresnas seperti menggunakan identitas sekolah. Latar belakang video bebas aja, mau di rumah atau di sekolah. Cara bicara tertentu juga boleh. Kalau kalian mau bicara sangat cepat dan menjelaskan sesuatu dengan sangat-sangat jelas, boleh. Kalau kalian ingin menjelaskan dengan sangat pelan, tetapi sangat jelas, dan menggunakan intonasi yang sangat sengaja, itu juga sangat diperbolehkan. Jadi nggak ada cara bicara yang tertentu. Logat juga kalian boleh-boleh aja, tergantung asalkan kita nggak bisa menentukan logatnya kita itu seperti apa. Jadi untuk isi dan konten ini mereka masing-masing memperhitungkan 40% dari nilai kalian, jadi total 80%. Nah, mungkin di video yang lain yang pernah kalian lihat, ada yang menjelaskan dalam isi atau template videonya itu mereka banyak mengutip undang-undang atau instruksi presiden atau mengutip orang lain atau mengutip um, seseorang yang penting, petinggi negara dan lain-lain. Itu semuanya nggak boleh. Itu satu, melanggar peraturan, dan dua, juga nggak bisa dihitung secara nilai karena yang membuat undang-undang itu
kan bukan pesertanya, bukan mosi yang kita debatkan. Jadi undang-undang ini nggak boleh sebenarnya kalian bawa dalam bentuk itu. Kalau kalian ingin bawa undang-undang, mungkin dalam ujung sebagai contoh untuk argumen atau proses yang kalian ingin jelaskan, tetapi jangan mulai dengan, oh mosi ini sudah sesuai dengan undang-undang nomor sekian tahun sekian, maka mosi ini sudah dibenarkan. Itu nggak diperbolehkan sebenarnya. Dan sama dengan penyampaian atau style, kalau di video lain kalian sudah mendengar, oh kalian harus bicara dengan suara tertentu, atau kalian harus menggunakan pakaian yang tertentu yang sangat-sangat rapi. Nggak harus sama sekali. Yang penting pakaiannya sopan dan mengikuti peraturan yang ditentukan. Dan terakhir, untuk strategi, itu sebenarnya lumayan simpel aja. Ini mengenai struktur argumen. Apakah argumen yang kalian jelaskan itu hanya argumen pertama, penjelasan yang sangat panjang, habis itu, atau kalian bisa jelaskan argumen pertama, judulnya, proses 1, proses 2, dampak 1, dampak 2, aktor 1, aktor 2, hal-hal seperti itu. Dan termasuk penggunaan waktu. Sudah dijelaskan juga di video sosialisasi, waktu maksimal untuk LDBI 7 menit 20, NSDC 8 menit 20. Dan di situ sudah dijelaskan bahwa kalau kalian menggunakan waktu full, itu belum menjamin kalian lolos, tetapi kalau kalian menggunakan hanya 4 menit misalnya, nggak menjamin gagal juga. Tetapi hanya secara logika itu lebih masuk akal aja sih, bagi peserta yang bisa menjelaskan argumen dengan baik selama 7 menit, akan kemungkinan performanya secara umum akan lebih baik daripada peserta yang sama yang menjelaskan argumen baik dalam 4 menit. Jadi itu hanya perhitungan simpel aja sih. Jika kalian bisa bicara dengan lebih lama, menjelaskan argumen dengan lebih panjang, kemungkinan lebih tinggi kalian mendapat skor yang bagus juga. Tentu saja juri akan fair, juri akan adil, dan melihat nilai dari videonya. Bisa aja ada orang yang berbicara selama 7 menit atau 8 menit, tetapi mengisi argumen yang sama-sama aja atau penuh dengan data dan undang-undang yang sebenarnya nggak diperbolehkan, dan ya mereka nggak diperhitungkan dan kemungkinan mendapatkan nilai yang sangat rendah. Dan ada yang bisa aja menjelaskan selama 5 menit, tetapi prosesnya sangat lengkap dan sangat menarik, dan mungkin mereka hanya cepat-cepat aja menjelaskan argumen karena udah kepepet waktu. 20 menit yang dipersiapkan mungkin udah habis dan sudah waktunya untuk merekam, dan hanya 5 menit doang kesempatannya. Dalam skenario seperti itu nggak apa-apa aja sih, tapi ya tetap disarankan untuk menggunakan full 7 menit. Sepertinya hanya itu aja videonya. Nah, ini baru video pertama. Jika ada pertanyaan yang lain mengenai LDBI atau NSDC 2021, bisa ditulis di comment section video ini. Atau jika kalian ingin secara langsung bertanya agar tidak dalam forum umum, kalau kalian mau menulis pertanyaan secara anonimus, boleh email di autoforcedebate@gmail.com atau 4thdebate@gmail.com, atau di Instagramnya juga @autoforce atau AUTO4TH. Kayaknya tinggal sekitar sekian video dari saya. Jika kalian ada pertanyaan, boleh ditanya. Itu aja bagi yang sudah lolos untuk LDBI dan NSDC nasional tahun ini. Congratulations, semangat, dan selamat dalam perdebatan nasionalnya nanti. Bagi yang belum lolos, jika kalian masih kelas 1 atau kalian masih punya kesempatan tahun depan, dan bagi yang sudah nggak punya berkesempatan ikut LDBI atau NSDC, dan kalian masih tertarik untuk debat parlementer dalam kuliah, nanti bakal ada lomba namanya NUDC dan KDMI yang kurang lebih NSDC dan LDBI versi kuliah, yang kalian bisa ikuti juga untuk merepresentasi kampus dan daerah kalian masing-masing. Sekian, terima kasih.